Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk minggu yang baru Engkau anugerahkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merasakan, dan kami pasti kami akan merasakan hari yang baru ini, hari yang penuh dengan kesegaran. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka.
Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, oh yes Lord, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat minggu yang baru yang Engkau sudah anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami ya Tuhan, untuk hari ini kami memahami lagi apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dan kami hanya mau berkata ya terhadap semua kehendak-Mu, terhadap semua cara-Mu Tuhan, dan semua jalan-jalan-Mu yang Engkau sudah tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar setiap kali kami berkata tidak, maka hidup kami seringkali akan salah arah. Sebab itu ajari kami Tuhan senantiasa untuk berkata, ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Apapun kehendak-Mu dan jalan-Mu, kami percaya akan menenangkan jiwa kami dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu menunjukkan kepada kami pagi hari ini lagi jalan-jalan-Mu yang harus kami tempuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Yesus, rencana-Mu besar buat kami. Terima kasih, dan kami ingin biarlah semua rencana-Mu tidak ada yang tidak digenapi, semua digenapi dalam hidup kami. Bukan rencana kami, bukan rancangan kami, tetapi rencana dan rancangan-Mu jugalah. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Kau katakan, kami mau berkata, ya kami percaya. Berbicaralah kiranya Tuhan kepada setiap kami. Segarkan jiwa kami, sembuhkan sakit kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang putus pengharapan Kau berikan pengharapan yang baru. Yang belum mengalami mujizat yang tidak lazim, biar semuanya akan mengalaminya. Satu demi satu digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom sekali lagi. Selamat pagi my family, dimanapun Anda berada, di YouTube maupun yang ada di Zoom. Salam semangat, salam sehat, dan kita terus bergairah dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saudara, mari kita buka 2 Korintus pasal 5.
Dalam 2 Korintus pasal 5 kita mau baca ayat 7, 8, dan 9. Saudara, 2 Korintus pasal 5, God's Map kita akan menuntun kita hari ini. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Baca sekali lagi, karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami yang diam dalam tubuh ini maupun yang ada di luar tubuh ini, supaya kami berkenan kepadanya. Biar kiranya semua kita, tujuan hidup kita supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk berkenan kepada Tuhan, Tuhan cuma minta satu, hiduplah oleh iman bukan karena melihat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang percaya atau kita bicara tentang iman, sebenarnya apa sih yang menjadi objek kita percaya? Apa sih? Saudara, tidak lain adalah setiap janji Tuhan, karena Alkitab pada dasarnya berisi janji-janji Tuhan. Nah saudara, Allah kita adalah Allah yang berjanji. He is a God of covenant. Saudara, Dia Allah yang mengikat janji dengan umatnya. Nah saudara, Alkitab berisi begitu banyak janji-janji Tuhan. Mulai dari janji keselamatan, janji perlindungan, dan lain sebagainya. Nah saudara, janji Tuhan tidak terbatas buat setiap kita. Tetapi penggenapan janjinya itu terbatas. Saya ulangi, janji Tuhan tidak terbatas, tetapi penggenapan janji itu terbatas. Bukan Tuhan yang membatasinya, tetapi kitalah yang membuatnya terbatas. Sebab itu, sekalipun Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita, tetapi kita yang menentukan. Nah saudara, ilustrasi yang sederhana begini, mobil kita itu diciptakan, kalau saudara lihat speedometernya, saudara akan lihat itu bisa 200 km atau paling tidak 180 km. Artinya itulah kapasitas yang disediakan oleh pencipta mobil itu. Tapi saya mau tanya, pernahkah Anda mengendarainya 180 km per jam? Tentu tidak. Kapasitas diberikan begitu besar, tetapi kita yang menentukan berapa banyak yang kita akan gunakan. Demikian juga bicara tentang janji Allah kepada kita. Nah, mari hari ini saya mau ajak kita untuk melihat salah satu janjinya, yaitu janji penyertaan Tuhan. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara, itu sebabnya namanya disebut Immanuel. Nah saudara, penyertaan Tuhan ini seringkali kita tidak memahami seberapa luas, seberapa dalam penyertaan Tuhan. Nah hari ini saudara, ada 4 berkat penyertaan Tuhan yang akan mengerjakan sukses yang tidak lazim bagi setiap kita. Namun hari ini saya mau sampaikan 2, besok saya sambung lagi yang 3 dan keempat ya. Hari ini 2 saja, kita tidak punya waktu yang cukup. Yang pertama, bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang berkat pemeliharaannya. Immanuel itu memelihara hidup kita. Mari kita lihat Matius pasal 30 berkata begini. Matius 6 ayat 30 berkata begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kurang percaya bukan berarti tidak percaya. Kurang percaya itu artinya ragu-ragu, apa iya apa enggak sih? Itu namanya kurang percaya. Nah saudara, padahal Tuhan bilang begini, rumput aja aku perhatikan, aku lindungi, aku pelihara, apalagi kamu. Nah saudara, kenapa seringkali kita kenapa kita seringkali menjadi ragu-ragu terhadap janji pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu? Paling tidak saya temukan ada 2 hal yang seringkali membuat orang percaya meragukan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, karena dia salah fokus. Orang percaya itu salah fokus. Nah saudara, tahukah saudara bahwa fokus kita itu dikendalikan oleh perasaan kita dan oleh perkataan kita. Itulah yang mendrive fokus kita kemana.
ketika hatimu mulai merasa tertekan, maka perkataan yang sering kali diucapkan adalah stres aku, stres. Nah saudara, dan seketika itu juga pikiranmu akan fokus kepada betapa stresnya hidupmu hari ini. Itu sebabnya saudara dengar baik, kalau perasaanmu mulai tertekan, ingat segera kendalikan perkataanmu. Kalau tidak, fokusmu akan ke sana. Agar supaya engkau tidak terfokus kepada betapa stresnya dirimu, tetapi betapa beruntungnya engkau dipelihara oleh Tuhan jauh melebihi dia mendandani rumput yang ada di ladang. Saudara, bukan berarti ketika engkau berpikir begitu masalah sudah hilang. Tidak, masalah masih ada di sana, tapi fokusmu engkau sudah koreksi, bukan fokus kepada masalahmu, kepada stresmu, tapi fokus kepada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di balik semua stres dan keadaan yang Tuhan izinkan. Saudara dan saya ingat, kita adalah umat tebusan Tuhan, kita milik kepunyaan Tuhan sendiri, kita anak-anak Bapa di sorga. Tidak layak kita berkata kita stres. Kalau kita berkata kita stres, kita sedang melecehkan Dia yang menyertai kita. Nah saudara, alasan yang kedua, yang pertama tadi karena kita salah fokus. Alasan yang kedua kenapa orang Kristen bisa meragukan pemeliharaan Tuhan adalah karena salah prioritas. Pertama salah fokus, yang kedua salah prioritas. Matius 6 ayat 31-34 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apakah yang hendak kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Lihat, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, fokus mereka di situ, masalah perut saja. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa yang kau butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mari kita lihat bagaimana urutan prioritas kita. Apakah yang kau dahulukan dalam hidupmu? Apakah yang kau dahulukan dengan waktumu, dengan hari-harimu? Apakah begitu bangun pagi yang kamu lihat handphonemu, atau yang muncul dalam pikiranmu adalah apa yang akan aku makan, apa yang aku akan minum? Cari dahulu kerajaan Allah. Mari masuk ke morning blessing pagi hari, saudara. Ada berkat pagi hari yang Tuhan sediakan. Saudara, dahulukanlah Tuhanmu di atas segala-galanya. Daud berkata dalam Mazmur 5 ayat 4. Ini gaya hidup Daud. Dia katakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Itu gaya hidup orang yang mendahulukan kerajaan Allah. Saudara, bukan berarti waktu siang, waktu sore Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tuhan tidak mendengarkan doa dia. Tetapi saudara, Alkitab berkata, dia berkata bahwa di waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Seruan doa yang lahir tanpa ada terkontaminasi dulu hati dan pikiranmu. Gunakan itu, prioritaskan Tuhan. Maka engkau akan terluput dari segala yang namanya meragukan janji pemeliharaan Tuhan. Saya mau nanya sama saudara, apakah engkau hari-hari ini engkau mulai merasa payah untuk mencari-cari? Engkau berkeliling untuk mencari-cari apa yang kau cari. Yang kau cari adalah sandang, pangan. Apakah itu semuanya? Bawalah sekarang segala susahmu kepada Tuhan. Letakkan itu di kaki Yesus. Serahkan kepada Tuhan Yesus segala beban yang menindih hidupmu, dan Dia akan menggantikan segala duka menjadi suka. Haleluya, haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu, Oh yes, pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah
serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Sudah stop berkeliling hanya untuk sandang dan pangan. Tapi saat ini mari engkau mulai fokus kepada Tuhan dan engkau mulai prioritaskan Tuhan. Dia yang berjanji itu setia dan adil. Dia berkata kalau engkau lakukan, maka apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan tambahkan kepadamu. Yang percaya, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu berkat penyertaan Tuhan yang pertama. Yang kedua, berkat perlindungan. Saudara, ketika Tuhan menyertai kita, di dalamnya juga ada perlindungan Tuhan sediakan. Mazmur pasal 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26 berkata begini. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya yang dia sudah didik selama beberapa waktu lamanya, yang tercengkeram di dalam ketakutan. Kemudian ketakutan itu membuat mereka ragu-ragu, padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah saudara, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Saudara, saya mau sampaikan saudara ya, kalau Tuhan belum menenangkan badai hidupmu hari ini, itu bukan berarti dia tidak menjawab doamu. Itu bukan berarti dia membiarkan engkau. Tetapi itu karena dia sedang menenangkan hatimu. Saya ulangi, jikalau Tuhan belum menenangkan badai hidupmu hari ini, itu karena dia sedang menenangkan hatimu. Supaya apa? Supaya engkau berani mempercayai dia di tengah-tengah situasi yang sedang engkau hadapi. Kalau terlalu cepat dia angkat masalahmu, saudara, engkau akan menjadi orang yang tidak punya kekuatan. Kalau terlalu cepat dia angkat semua bebanmu, maka engkau tidak akan mengandalkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya mari percayalah. Walaupun Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, di sana dia ada untuk melindungi engkau. Perlindungan Tuhan dia akan mulai dengan hati kita sendiri. Nah saudara, sebab itu hidup ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu cerah. Dia tidak pernah berjanji bahwa hanya akan ada hujan semata-mata. Tetapi dia berjanji akan memberikan kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, maka Tuhan akan berdiri dan menopang engkau. Katakan amin. Pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus
segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala dukamu. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dan di dalam janji penyertaan Tuhan itu ada berkat pemeliharaan yang tidak perlu kita ragukan. Asalkan engkau tidak salah fokus, asalkan engkau tidak dikendalikan oleh perasaanmu, saudara, engkau pasti akan mengalami berkat penyertaan Tuhan itu. Dan asalkan engkau tidak salah prioritas, maka segala yang kau butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Dan jangan lupa, penyertaan Tuhan berbicara tentang perlindungan. Sekalipun badai tetap atau badai masih berkecamuk dalam hidup saudara, apakah yang harus kita takutkan kalau Immanuel yang menyertai kita, dialah pencipta alam semesta ini. Kalau dia bisa menenangkan badai yang ada yang melanda murid-murid Tuhan di Galilea, maka hari ini juga dia sedang berkata kepadamu, aku ada di dalam perahu hidupmu. Apa yang bisa menenggelamkan engkau? Enggak bisa. Saudara ingat ketika terjadi Elisa pada waktu itu, dikatakan ada seorang hambanya yang sedang menebang kayu, lalu mata kapaknya itu terbuat dari besi. Saudara, beratnya luar biasa, jatuh ke dalam air. Saudara, besi itu juga bisa timbul, tidak bisa ditenggelamkan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang datang, maka besi itu timbul kembali. Yesus adalah firman itu sendiri. Kalau dia ada di dalam hidupmu, maka gelombang apakah yang sanggup menenggelamkan engkau? Enggak bisa. Yang sudah tenggelam aja bisa timbul kembali ketika di situ ada firman yang hidup. Jangan engkau pernah khawatir. Perlindungan Tuhan tetap menyertai saudara. Sebab itu jangan engkau fokus kepada badaimu, tetapi fokus kepada Dia yang ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup ini selalu akan cerah, tetapi Dia berjanji akan memberikan kepadamu kekuatan ketika segala sesuatu menjadi seperti awan mendung yang mengerikan. Hari ini dengar baik, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini, tetapi satu hal yang Tuhan mau pesankan kepadamu, Dialah Immanuel. Dia menyertai saudara, Dia ada di sisimu. Walaupun kau tidak bisa melihat Dia, tetapi Dia tetap melihat engkau, dan Dia ada di sana buat saudara dan buat saya. Bangkitlah, tetaplah percaya, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kalau hari ini engkau masih menantikan Tuhan tinggal beberapa hari lagi, engkau berkata, Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa kita masuk dalam sebuah bulan di mana ada keberhasilan yang tidak lazim. Saudara, jangan engkau menyerah. Ingat, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Kalaupun Dia belum menggenapinya, maka mari engkau coba periksa. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu engkau untuk persiapkan. Karena Tuhan tidak mau ketika Dia melakukan mujizat menolong saudara, Dia tidak mau pertolongan dan berkatnya itu membuat engkau tersesat. Persiapkan dirimu, jadilah orang yang dapat Dia percayai, supaya sukses yang tidak lazim itu akan Dia percayakan kepadamu. Dan di tengah-tengah sukses itu engkau akan tetap memuliakan Tuhan, dan engkau akan semakin sungguh-sungguh dengan Dia. Haleluya, haleluya. Yang ketiga dan keempat kita sambung besok pagi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa buat hari ini Tuhan. Kami tahu hari ini Engkau sudah bekali kami lagi Tuhan dengan
firman-Mu apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari ini. Satu hal hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, jangan kiranya ada satupun di antara kami yang gagal percaya, yang tersandung kemudian meragukan Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepadamu dan memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau, fokus hanya kepada firman-Mu, dan kami mengikuti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Maka kami yakin apapun yang sedang kami hadapi tidak akan menenggelamkan hidup kami, tapi akan membuat kami terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan sampai kami tiba di pelabuhan tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga punya rancangan yang besar buat Indonesia, buat Malaysia Tuhan, buat anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang ada di Malaysia. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan buat bangsa kami. Bapa di sorga, kami bersyukur buat bangsa yang Engkau kasihi, bangsa yang besar, bangsa yang menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di Indonesia, ya apapun yang terjadi di Malaysia, kami percaya Engkau tahu semuanya itu dan Engkau yang bertakhta di atas segala-galanya. Doa kami Tuhan Yesus, kalau Engkau belum selesaikan pandemik ini, kami percaya Tuhan Engkau sedang mendidik kami untuk mempercayai Tuhan lebih daripada yang lain. Doa kami berkati kiranya pemerintahan bangsa kami, presiden kami Pak Jokowi dengan semua jajaran menterinya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di Malaysia, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Oh Tuhan, Engkau dengar, Engkau lihat Tuhan, ada kami anak-anak Tuhan yang bergabung di Morning Blessing ini Tuhan, yang ada yang dari Malaysia, yang dari Indonesia, dan juga yang ada di bangsa-bangsa yang lain. Dengarkanlah kiranya doa kami, perhitungkan kiranya doa kami Tuhan, peliharakan kiranya bangsa kami. Kalau boleh Tuhan, biarlah Engkau angkat pandemik ini, tetapi jangan kehendak kami melainkan kehendak-Mu jugalah yang terjadi. Namun sayangi kiranya jiwa-jiwa ya Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan, pakai anak-anak Tuhan untuk bukan saja mendoakan teman-teman handai taulan mereka, tetapi memberitakan kebenaran bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Supaya dengan demikian Tuhan, semua kami akan ambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung itu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ekonomi kedua bangsa ini Tuhan, berkati pemerintahannya, berkati rakyatnya, dan terutama gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan berikan hikmat untuk senantiasa menguatkan umat-umat-Mu Tuhan, dan Engkau lindungi para hamba-hamba-Mu Tuhan dari COVID-19, dari segala sesuatu yang buruk Tuhan. Sebab kalau pemimpin-pemimpin umat-Mu sendiri goyah, bagaimana dengan umat-umatnya Tuhan Yesus. Sebab itu kami berdoa, mulailah dari para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, teguhkan, kuatkan mereka, lindungi mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan perlindungan-Mu, supaya dengan demikian mereka akan menjadi teladan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Secara khusus kami mau berdoa buat gembala pembina kami, gembala senior kami Tuhan, Pastor Niko dan seluruh keluarga besarnya, Ibu Hermi dan anak cucunya Tuhan. Kami menopang dia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus berikan dia kepekaan, dan di tengah-tengah dia belum bisa melakukan banyak aktivitas karena pandemik ini, tapi kami berdoa Tuhan, surga tetap terbuka dan Tuhan mencurahkan hikmat, pengurapan yang lebih lagi, supaya setiap kali perkataan-perkataan yang keluar untuk mendidik, menguatkan kami, anak-anak rohaninya Tuhan, itu senantiasa baru, dan kami boleh merasakan kekuatan yang mengalir dari kepala ke jenggot, bahkan sampai ke jubah, sehingga sampai ke umat Tuhan semuanya akan mendapatkan tuntunan Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, dan Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus saat ini. Mari saudara yang kasih Tuhan, siapkan tubuh dan darah Kristus. Dengan iman kita bersama-sama mengangkat tubuh Kristus. Katakan, inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Ini daging anak domba Allah. Ini daging anak domba Allah. Di dalamnya ada kuasa bilur Yesus. Ada kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan. Yang menyembuhkan dan memulihkan. Aku percaya. Aku percaya.
Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan itu yang sudah memberikan buat aku, aku, maka aku memakannya. maka aku memakan. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari angkat cawan. Katakan, inilah darah Kristus, Inilah darah Kristus, darah anak domba Allah darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan yang sudah dicurahkan untuk membasuh segala kelemahan dan pelanggaranku, segala kelemahan dan pelanggaran, bahkan dosa-dosaku. bahkan dosa-dosa. Aku percaya Aku percaya dan aku menerima pengampunan dosa, dan aku menerima pengampunan dosa, dan aku akan meminum dan aku akan meminum darah Kristus ini, darah Kristus ini, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Minumlah. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tubuhku ada daging Tuhan, daging Kristus, ada daging dan darah Kristus dan darah Kristus mengalir dalam sekujur tubuhku. Maka aku percaya hari ini ada kuasa bilur Yesus, dan ada kuasa darah Yesus menyatu dengan tubuh dan darahku, membuat aku siap untuk menghadapi sepanjang hari ini dan meraih kemenanganku. Aku sehat, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku dilindungi dari segala yang jahat, aku diluputkan dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Mari, terimalah api Pentakosta yang ketiga turun ke atas hidupmu, mengisi bejana tanah liat, yaitu hidupmu sendiri. Bapa, aku minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kiranya Tuhan api Pentakosta yang ketiga, membakar, menerangi, memberikan otoritas, turun ke atas hidup anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayalah bahwa hari ini Tuhan sudah menyediakan bagimu hujan yang kau butuhkan hari ini, yaitu hujan berkat. Percaya dan terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Segala yang baik yang Allah sudah sediakan bagimu khusus buat hari ini. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalanginya. Engkau akan menerimanya. Terima itu dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bukan saja kesehatanmu diberkati, ekonomimu diberkati, keuanganmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima berkat untuk hari ini. Terima dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat untuk menjalani hari-hari ini Tuhan dengan bijaksana. Berikan kami roh penurut, bukan hanya menurut firman-Mu saja, tapi juga untuk mentaati apa yang menjadi peraturan-peraturan pemerintah kami. Karena Engkau berkata kami juga harus tunduk kepada pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan di atas kami. Dan itu sebabnya Tuhan, berikan kepada kami kesadaran untuk kami bersama-sama mencegah penularan COVID-19 yang semakin marak di kedua bangsa kami, Malaysia dan Indonesia. Tolong mampukan kami, ingatkan kami Tuhan, untuk menjaga protokol kesehatan dengan seketat mungkin ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, turun ke atas saudara sekalian, menyertai engkau sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin.
Saudara, sebelum engkau buka mikrofon saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, mari lihat kita Indonesia dan juga Malaysia, ini penyebaran COVID ini semakin merajalela dan angka kematian sangat tinggi, dan pemerintah sudah menyatakan bahwa virus Delta ya yang baru ini itulah yang membuat angka kematian semakin tinggi dan penularan semakin cepat. Waspadalah, waspadalah. Jangan suka ada di tengah-tengah kerumunan, ya. Kemarin dalam rapat dengan gembala-gembala saya juga sudah katakan protokol kesehatan jarak kursi itu kita jangan terlalu dekat. Kita harus sama-sama menjaga. Dan begini, kalau saudara ada merasa kurang enak badan, saudara jangan datang ke gereja. Ya, hati-hati. Baik, saya percaya hari ini adalah hari kemenangan buat kita semuanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.